وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani, bapak-bapak sekalian, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, di bulan yang penuh dengan ampunan Allah, di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita semuanya untuk menjalani satu kewajiban kita sebagai seorang makhluk Allah, untuk belajar, untuk talabul ilmi, diri pula dalam keadaan pula kita berpuasa. Satu kewajiban pula berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yang mesti untuk kita mengingatnya, mensyukurinya, menjaganya agar Allah tidak mencabut kenikmatan tersebut. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berada di dalam bulan yang tufathahu bihi abwaabul jannah, di bulan yang dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allaqu abwaabun niran, demikian juga kita berada di bulan yang ditutup pintu-pintu neraka, sehingga bagi orang-orang yang beriman kesempatan untuk melakukan perkara-perkara kejelekan terminimalisir, menjadi lebih sedikit, ditutup. Demikian juga dibelenggu para syaitan. Namun jemaah rahimani wa rahimakumullah, tiga keutamaan ini hanyalah bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman saja, di mana pintu-pintu surga dibuka, adanya berbagai macam bentuk amalan-amalan kebajikan ada di dalam bulan ini. Siapa yang bisa merasakan? Orang-orang yang beriman, mulai dari berpuasa di siang harinya, tilawatul Quran, tadarus di malam harinya, mulai dari bersedekah, berinfak, berbagai macam bentuk umrah bagi yang memiliki kemampuan, berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan ada di dalam bulan ini. Begitu pula pintu-pintu neraka tertutup akan hanya bisa dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Berbagai macam bentuk wasilah, perantara-perantara yang biasanya dia mudah dia dapatkan dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini tertutup, terkunci. Namun bagi ahlul ashqiya, bagi orang-orang yang terbiasa berada di dalam kebiasaan, maka pintu-pintu neraka itu maftuhatun daiman, terbuka setiap saat. La di Ramadan, la di ghairi, tidak di bulan Ramadan, tidak pula di bulan selain bulan Ramadan. Karena bagi mereka bulan Ramadan sama kedudukannya dengan bulan-bulan yang lainnya. Bahkan sebagian mereka bulan Ramadan justru menjadikan bulan yang lebih menyesatkan dada. Bulan Ramadan menghalangi, membatasi apa yang biasa bebas dia lakukan, menjadi tidak bisa. Waliyahulillah. Nah, bulan yang mengekang, sebagian yang mengatakan demikian. Maka ini kembalinya kepada diri kita sendiri, jemaah rahimakumullah. Bagaimana jiwa kita, perasaan kita, hati kita tatkala bertemu dengan bulan Ramadan? Bahagia, rindu, apakah sebaliknya ada rasa berat, nggak suka? Nah,
itu kembalinya kita yang bisa merasakan. Dan itu sebagai bentuk introspeksi untuk kita semuanya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dan insyaallah di sore hari ini kita akan sedikit mengulas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Nah, bulan ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwasanya memang Al-Quran diturunkan itu untuk orang yang masih hidup, bukan untuk orang yang sudah meninggal. Bukan linnas, sebagai petunjuk untuk manusia. Ayat-ayat manusia yang masih hidup. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penuh dengan berkah. Al-Quran penuh dengan berkah, agar manusia yang masih hidup bisa mengambil pelajaran di dalamnya, atau agar manusia yang masih hidup itu bisa mentadabburi, merenungi dan memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Adapun orang yang sudah meninggal tidak bisa. Orang yang sudah meninggal tidak bisa mentadabburi Al-Quran, tidak bisa memahami makna ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki kecerdasan hati itu bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan beliau biasa didatangi oleh Jibril alaihissalam untuk menyimak bacaan beliau yang biasanya. Nah, itu Jibril alaihissalam datang kepada beliau untuk memperdengarkan atau mendengarkan bacaan hafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran. Ini bulan Al-Quran, bulan yang ditekankan di dalamnya untuk banyak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Ini adalah kitab suci kita. Dia termasuk dari sumber hukum kita, sumber hukum Islam. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, jauh yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Banyak orang bisa membaca Al-Quran, banyak orang yang dia mungkin bisa menerjemahkan Al-Quran, banyak orang yang mungkin bisa menafsirkan Al-Quran. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah semua itu ayat yang dia pahami, yang dia baca itu dipahami dengan pemahaman yang benar ataukah tidak? Ini penting agar kita tidak salah di dalam melangkah, di dalam menemukan atau kita membaca ayat, memaknai sebuah ayat. Apabila kita tidak memahami itu dengan pemahaman yang benar. Lantas apa itu pemahaman yang benar? Pemahaman siapa? Pemahaman kelompok A, B, C, D, yang mana?
pemahaman yang benar itu adalah pemahaman yang menyelamatkan orang yang membacanya, orang yang mengamalkan kandungannya dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penyimpangan, dari ketergelinciran. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang ciri dari orang-orang yang bisa selamat dari ketergelinciran masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan adanya perbedaan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatil nasara ala 73 firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fi an-nar illa wahidah." Orang Yahudi, mereka itu berbeda-beda pemahaman mereka di dalam memahami agama mereka menjadi 71 golongan. Nasara menjadi 72 golongan besarnya, walaupun tetap cabang-cabang juga. Dan sudah menjadi ketentuan Allah, agama ini, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Para sahabat hanya bertanya, kemudian Nabi mengatakan ada satu ciri yang menjadikan seseorang itu bisa selamat. Karena Nabi mengatakan semua orang nanti akan masuk ke neraka kecuali satu saja. Para sahabat bertanya sifatnya dan cirinya, bukan bertanya orangnya, bukan bertanya apa bendera kelompoknya, tidak. Di mana kelompoknya, di negara mana, pusatnya dari mana, tidak. Beliau hanya bertanya para sahabat, "Man hiya ya Rasulullah?" Apa itu ciri-cirinya ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maka mithli ana alaihi al-yawma wa ashabi." Allah alaihi wasallam, siapapun dia yang seperti aku pada hari ini berada di atasnya dan juga sahabatku berada di atasnya, maka itulah maknanya kelompok yang maka dialah yang selamat dari ketergelinciran jatuh dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti maknanya adalah memahami Al-Quran, memahami agama ini dengan pemahaman yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ternyata itu. Nah, kalau kita runut kembali dalam rahimahullah dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis yang lurus. Ada sabilullah, kata beliau. Inilah jalan Allah, jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa qattala an yaminihi wa shimalihi. Beliau juga menggariskan, dan garis yang lurus itu garis-garis yang bercabang ke kanan dan ke kiri. Beliau mengatakan, "Hadhihi subul," inilah jalan-jalan yang menyimpang. "Laisa 'alaiha illa syaitan yad'u ila hadhihi subul." Allah alaihi wasallam, tidaklah ada di jalan-jalan yang menyimpang tadi kecuali syaitan berdiri menyeru, memanggil orang untuk mengikuti jalan tersebut. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Beliau sallallahu alaihi wasallam setelah membuat garis lurus tadi mengatakan ini jalan yang lurus yang mengantarkan kepada surga Allah. Kemudian beliau membuat garis yang bercabang ke kanan dan kiri. Ini jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang mengisi jalan yang lurus. Tidaklah ada seseorang berada di jalan yang menyimpang ini kecuali syaitan berdiri menyeru orang untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang tadi. Ini perjuangan kita jemaah.
rahimahullah untuk mengisi jalan yang lurus tadi. Allah kemudian beliau mengatakan wa ana hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalan yang lurus, inilah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan yang lurus tadi. Walaupun konsekuensinya Anda mungkin pernah akan diejek, digunjingin, dicela, direndahkan misalnya. Tapi kalau itu jalan lurus, ikuti. Ini perintah Allah Azza wa Jalla, bukan perintah saya, perintah Allah. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang tadi itu menyimpang ke kiri dan ke kanan, jangan. Walaupun enak, di sana enak, dikasih makanan terus. Walaupun banyak pengikutnya, di sana enak, temannya banyak di sana. Walaupun di sana ini dan di sana itu, jangan. Kata Allah ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tattabi'u subul fatafarraqu bikum 'an sabil. Kalau engkau mereka menjalani jalan yang menyimpang tadi, maka engkau akan berpecah, menyimpang dari jalan yang lurus tadi. Jangan. Yang demikian itu adalah wasiat yang kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, lantas pemahaman yang benar itu pemahaman yang bagaimana? Tadi kan disebutkan jalan yang lurus harus kita untuk mengikutinya. Jalan yang menyimpang tidak boleh kita untuk mengikutinya. Lantas jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya saya? Bukan. Jalannya nenek moyang kita? Tidak. Jalannya orang Arab? Tidak. Jalannya orang Ethiopia? Bukan. Maka jalan yang lurus itu jalan yang mana? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak telah menjelaskan kepada kita apa itu jalan yang lurus dan kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ternyata itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah agamaku, inilah akidahku, inilah fikihku. Katakan Muhammad, inilah cara beragamaku, ini yang penting. Inilah manhajku, metodologi dalam beragama. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, yang aku menyeru seseorang kepada Allah, mengajak seseorang kepada agama Allah di atas jalan tersebut ala basiratin. Ternyata ini di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, di atas dalil, di atas nas. Ternyata jalan yang lurus itu adalah jalan yang didasari atas ilmu yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipahami oleh generasi salaful ummah, salafus saleh. Ternyata itu jalan yang lurus. Yang aku kata Nabi mengajak orang ke dalam agama ini ala basirah, di atas ilmu, bukan di atas doktrin brainwash, cuci otak. Pokoknya kamu sudah tak beriman, maknanya kamu harus tunduk patuh apa kata ustadznya, amirnya, pak gurunya, dan lain sebagainya. Bukan itu ternyata. Nah, pokoknya kamu harus mengikuti ajaran mbah-mbah kamu terdahulu. Ternyata tidak juga. Kamu ikuti ajaran yang membuat enak hidupmu, bukan ternyata. Allah tadi mengatakan
untuk mengatakan kepada Nabi-Nya SAW untuk mengatakan ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu. Ini isyarat mendidik kaum muslimin untuk ilmiah, untuk cerdas, untuk tidak ikut-ikutan, untuk tidak taklid, tetapi untuk ilmiah. Ada orang mengajar ini, mengajar itu, mana dalilnya? Apa yang dilakukan Nabi? Apakah Nabi pernah melakukan bom bunuh diri? Kalau itu baik, Nabi yang pertama justru. Kalau itu jalan kita menuju surga, Nabi orang pertama yang akan mencontohkan. Apa kata ini masuk surga? Zaman dulu nggak ada bahan peledak. Kata siapa? Kalau itu benar ajaran Islam, para sahabat yang dijuluki atau yang diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, yang Allah menjanjikan surga untuk mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Janji Allah, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, generasi salaf yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau perbuatan Anda, wahai teroris, wahai orang-orang yang berpaham radikalis, itu dibenarkan di dalam Islam, niscaya mereka akan mendahului kita melakukan hal yang demikian, namun tidak pernah kita dapatkan dalam sirah. Sekarang kita lihat benang merahnya, keterhubungannya. Setiap orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, berarti apa yang dia perjuangkan jalannya syaitan. Apa yang dia amalkan amalannya syaitan. Ajaran mana sekarang? Membunuh anaknya yang masih subhanallah, masih kecil. Kalau dulu orang-orang ahli jahiliyah jamaah rahimahumullah, begitu mereka mendapat anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ini mereka anaknya yang masih umur 6 tahun atau yang semisal dari itu dipakaikan sabuk, dipakai buat meledakkan diri. Wala haula wala quwwata illa billah. Ajaran dari mana? Kalau bukan dari syaitan, waliyadu billah. Maka Islam itu sama sekali tidak pernah abadan dan abidina selama-lamanya membenarkan ajaran terorisme, radikalisme, berlepas diri. Nah, karena itu bertentangan dengan jalan yang lurus tadi, jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Ternyata ini jalan yang lurus. Ana wa man ittaba'ani. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan memberitakan kepada Nabi untuk mengatakan, aku, yaitu Nabi SAW, aku berada di atas jalan ini, menyuruh orang, mengajak orang berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil, berdasarkan nas, bukan berdasarkan dalihat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi, tidak, tapi berdasarkan ilmu, nas. Berpuasa diajari bagaimana cara puasa yang benar, apa rukunnya, apa pembatalannya, apa penyempurnanya, apa yang merusaknya. Nah, waman ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semestinya kita juga mengikuti metodologinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama. Jadi semua didasarkan atas dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ingat, semua diikat dengan pemahaman salafus saleh, pemahaman sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Karena Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu generasiku, generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya para atba'ut tabi'in.
generasi ini terbaik. Jadi kalau kita mengaku, ada yang mengaku kami generasi terbaik umat ini, salah Mas. Nah, salah. Generasi terbaik itu mereka, para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Itu dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah, generasi yang penuh dengan keutamaan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awudz ini disunnahkan, disyariatkan dibaca setiap kita hendak membaca Al-Quran. Untuk membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu bacaannya banyak. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Boleh. Cukup dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, boleh. Hukumnya mustahab. Di situ ada isyarat kepada kita bahwasanya kita ini orang yang lemah, senantiasa butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari ketergelinciran yang syaitan begitu bersemangat untuk menggelincirkan, menyesatkan hamba-hamba Allah. Mau baca Al-Quran jadi nggak baca, syaitan. Tatkala baca ada aja gangguannya, syaitan. Tatkala baca ternyata salah menafsirkan, syaitan. Tatkala baca salah dalam mengaplikasikannya, mengamalkannya, syaitan. Nah, maka kita berlindung dari syaitan yang terkutuk dari godaan-godaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Bismillahirrahmanirrahim. Diperselisihkan para ulama apakah dia termasuk dari satu ayat Al-Quran atau tidak. Namun disyariatkan untuk memisah satu surat dengan surat yang lain itu dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Al-Baqarah, surat Taubah, karena dia merupakan rangkaian dari surat Al-Anfal. Nah, maka tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim. Namun dia ini adalah termasuk dari bagian dari surat An-Naml. Nah, innahu minas Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu berasal dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan nama Allah dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini maknanya adalah senantiasa kita membutuhkan al-isti'anah, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segalanya. Nah, makanya sering kita ingin kerja bismillah, kita ingin mengerjakan ini bismillah. Maknanya adalah aku memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bekerja dengan memohon pertolongan kepada Allah, aku membaca dengan memohon pertolongan kepada Allah, dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian yang terkandung di dalamnya sifat mahabbah, kecintaan dan ketundukan itu yang berhak kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memuji, kemudian di pujian itu ada sifat kecintaan kepada zat yang dipuji, kepada yang sesuatu yang dipuji, dan ada kerendahan dan ketundukan kita terhadap sesuatu yang dipuji, itu yang berhak menerimanya hanya Allah. Makhluk tidak berhak. Maka kalau ada seseorang memuji yang terkandung di dalamnya kecintaan dan kerendahan, ketahuilah dia telah beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh pujian yang sampai dia merendahkan diri, pujian sampai dia betul-betul mengagungkan sesuatu yang dia puji selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik, Pak. Tidak boleh. Nah, nanti diingetin bahasa. Diingetin kalau sudah mau dekat. Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tidaklah bisa kita menghitungnya. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk seluruh hambanya, yang kafir, yang musyrik, yang mukmin, yang taat, yang bermaksiat, semuanya merasakan kasih sayang Allah. Hanya saja bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka kasih sayang dia dapatkan adalah kasih sayang yang khusus. Kasih sayang yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ada pada orang-orang kafir, dia masih diberikan kesempatan mendapatkan
pengaruh dari kasih sayang itu. Oksigen Allah sediakan gratis, bahkan terkadang harta Allah lebihkan. Nah, sehingga dari sini kita ketahui jamaah rahimahullah, harta bukan menjadi ukuran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hartanya banyak berarti Allah sedang sayang kepada saya, ridho kepada saya. Kalau saya lagi susah berarti Allah sedang murka kepada saya. Tidak, keliru, bukan. Nah, panjang kalau kita harus sebutkan dari dalilnya. Maliki yaumiddin, dia Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai nanti hari pembalasan. Tatkala yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, tatkala manusia itu mereka akan ingat apa yang dulu dia kerjakan. Malas sholat subuh, tidak mau sholat, puasa nyuri-nyuri di depan orang lain, puasa di dalam kamar membatalkan puasanya. Yauma yatadzakkarul insan, manusia menjadi teringat. Tatkala manusia mendapati apa yang dulu dia lakukan hadir di hadapannya. Nah, maka di saat itu Allah zat yang menguasai, tidak ada yang bisa berbicara kecuali telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan aina jabbarun, aina mutakabbirun. Mana itu dulu orang-orang yang sombong, mentang-mentang dia punya pangkat, mentang-mentang punya bintang. Mana itu dulu orang-orang yang jabbarun, tinggi, merasa tinggi? Mana? Disuruh sholat gak mau sholat, disuruh puasa gak mau puasa, disuruh tutup aurat gak mau tutup aurat, disuruh merekatkan silaturahmi tidak mau merekatkan silaturahmi. Mana sekarang? Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana dulu yang mengaku raja di raja, polisi dunia, atau yang lain sebagainya? Mana? Semuanya sama. Yang dulu raja, presiden, yang dulu orang kaya, berlimpah, yang miskin, yang rakyat jelata, pada saat itu sama. Uratan hurla, dalam keadaan semuanya tidak ada yang pakai baju, dalam keadaan semuanya tidak ada yang pakai alas kaki. Dan ada bedanya pada hari itu. Atas apa gunanya kita sombong hidup di atas muka bumi ini? Apa faedahnya? Nah, Maliki yaumiddin, Allah dan yang pada hari itu menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami, ya Allah, kami beribadah. Ini ada pengakuan kita untuk berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari penyembahan kepada selain Allah, apapun itu bentuknya, pohon, jimat, keris, percut, dan lain sebagainya. Kalau kita mengucapkan ini, sejatinya itu harus sudah lepas. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ikhlas hanya kepadamu ya Allah, bukan untuk yang lainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat di dalamnya. Siapa? Dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat itu adalah jalannya para nabi, tadi kita sebutkan. Jalannya orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang syuhada, dan jalannya orang-orang saleh. Itu 4 jalan dari yang kita meminta senantiasa diikutkan bersama dengan mereka. Bukankah ini semua ada di dalam para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in? Mereka orang-orang yang jujur, mereka syuhada, mereka orang-orang saleh, mereka orang-orang yang senantiasa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan yang lurus, jalan yang mendapatkan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang-orang yang kau murkai ya Allah, yaitu jalan yang orang-orang Yahudi, yaitu jalan yang orang-orang yang dia ngerti ilmu tapi tidak mau mengamalkan, tahu ilmu tapi tidak mau menjalankan, dan orang-orang yang seperti jalannya mereka dari kalangan muslimin. Artinya dari kalangan muslimin ada orang-orang yang tahu ilmu tapi malas mengamalkannya. Aku ngerti saja nih, gitu ya. Itu yang benar, tapi aku nggak bisa. Hati-hati, itu jalannya Yahudi. Nah, aku tahu ini yang benar, tapi kalau aku jalan, wah berat ini nanti aku bisa jadi begini dan begitu. Awas saja, itu jalannya Yahudi. Jalan yang dimurkai oleh Allah, waladhdallin,
dan bukan jalan pula orang-orang yang tersesat ya Allah, yaitu jalannya orang-orang Nasrani. Apa itu? Yaitu jalannya orang-orang yang banyak melakukan amalan-amalan namun tidak didasari oleh ilmu. Bikin ini, bikin itu, acara ini, acara itu, dasarnya lancar. Gak ada. Awas, hati-hati. Jangan. Itu jalannya orang Nasrani. Nah, buat peraturan ini, peraturan itu, tata cara ini, tata cara itu, dasarnya mana? Gak ada. Awas, hati-hati, tinggalkan. Itu jalannya orang Nasrani. Amin, ya Allah kabulkanlah. Amin, makanya Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ini kandungan ringkas dalam surat Al-Fatihah, di mana kita senantiasa memohon perlindungan, memohon hidayah. Di situ ada pengakuan kita untuk lepas dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Di situ ada pengakuan kita bahwasanya kita ini lemah sehingga senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah. Sehingga di situ kita ada permohonan untuk senantiasa ditunjuki jalan yang lurus, jalannya para nabi, jalannya orang saleh, jalannya orang yang jujur, jalannya para syuhada. Dan kita juga ada permohonan untuk tidak termasuk ke dalam jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, jalannya Yahudi dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya orang Yahudi. Dan juga bukan termasuk jalannya orang-orang yang tersesat, jalannya Nasara dan orang-orang yang berjalan di atas jalannya orang Nasara. Pertanyaannya adalah, apakah perbuatan kita sesuai dengan doa kita? Apakah amalan kita sesuai dengan permohonan kita yang kita baca setiap saat, bahkan setiap sholat, setiap rakaat? Jangan sampai bertentangan, jangan sampai bertabrakan, jangan sampai kontradiktif. Kita memohon jalan yang lurus, dan perbuatan kita kok menujunya jalan yang tersesat. Jangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semuanya mengisi bulan ini dengan amalan ibadah, menerima amalan kita yang kita lakukan di dalam bulan ini dan di bulan-bulan yang lainnya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berwasilah kita untuk kami persilakan kepada bapak-bapak dan hadirin semuanya untuk menikmati buka puasa ini.